Taeyong tak mengingat banyak tentang masa kecilnya. Dia tak bisa menemukan bayang-bayang orang tuanya dalam memori berlebihan tulisan di dalam ingatannya. Satu-satunya yang dia ingat hanyalah tendangan dan pukulan yang terus mendarat di tubuhnya di tengah kegelapan yang tampak tak memiliki ujung. Dia masih muda kali awal remaja dan mendapati dirinya beringkuk dengan tubuh penuh luka di sudut ruangan. Hingga pada suatu hari ketika kakaknya berhasil menjumpai matahari untuk pertama kali, saat itulah dia memilih untuk hendak mengakhiri hidupnya. Namun pada hari itu pula dia bertemu Lien. Wanita itu adalah satu yang menghidupkan benar yang hampir redup. Ketika seluruh dunia menutup mata akan keberadaannya, wanita itu justru mengeluarkan tangan dan sebuah senyum manis yang masih abadi di kepala Taeyong hingga detik di mana Yen mencubit perutnya di tengah kerumunan para karibnya menggelar pesta di Skybar yang berada tak jauh dari villa mereka. Sebenarnya bangunan itu lebih cocok untuk disebut sebagai mansion daripada villa. Sebenarnya keduanya berakhir untuk kembali ke kamar dan menikmati liburan mereka di atas meja berpelukan. Toh bagian maupun Taeyong, liburan itu selalu tentang bersenang-senang di luar. Akan ada saatnya duduk diam di atas ranjang adalah liburan paling memuaskan. Namun ketika keduanya berjalan menghampiri villa yang memanggil mereka untuk turut bergabung dengan pesta yang mereka gelar, alhasil keduanya berakhir di tempat ini bersama Yonggi, Jimin, dan Jongwoo yang tengah duduk di antara dua gadis yang tampak menempel dengan senangnya. Satu lainnya berada di dekat Jimin. Bukan berarti dia akan terus membatasi pergerakan mereka, hanya saja dia tak suka melihat Ian terus meneguk minuman dengan kadar alkohol tinggi itu, seolah dengan meminum air mineral. Lalu di tengah fokusnya yang pada aktivitas tapi Ian tiba-tiba Jin berceletuk ingin bermain sesuatu. Sayangnya Rian adalah Rian. Dengan senyumannya dia meletakkan telunjuknya di permukaan bibir Taeyong, memberi pria itu kode agar tak banyak bicara. Tak lama setelahnya wanita itu pun berbicara, agar hidup kita tidak membosankan. Kita selalu bermain, sangka Taeyong yang senangnya ada benarnya, tetapi ia memilih untuk mengabaikan setelah memberi kode kepada Taeyong agar pria itu tak menolak sekali lagi. Lalu ketika semuanya hanya diam karena mulai belakan tak sukanya Kim Taeyong, Ian pun bertanya tadi saja darinya dengan yang lain bagaimana. Ganti darinya dengan permainan Russian Roulette. Celetuk jongkok dengan senyum yang sontak membuat Taeyong berdiri dari duduknya. Bermainlah, aku dan Ian harus pergi. Taeyong menarik pergelangan tangan Ian dan hampir menyeret wanita itu pergi dari Skybar. Dan ini jika saja Jimin tak berceletuk, kau memiliki rahasia yang takut didengar oleh Ian, ya.
Benar, ia sadar bahwa amarah Taeyong terkadang memang terlalu berlebihan. Ia tahu permainan Russian Roulette adalah salah satu permainan yang sering mereka gunakan sebelum menghabisi target. Karena anggota dari kelompok mereka sudah hafal itu di luar kepala, dan karena itulah Ian mulai menaruh curiga pada apa yang dikatakan oleh Jimin. Bisa saja mengandung kebenaran di dalamnya. Karena itulah Ian pada akhirnya memilih kembali ke fokus seraya menarik Taeyong setelah dia berbicara. Aku dan Taeyong akan ikut bermain, namun hanya sampai ronde ketiga. Ian tahu Taeyong tampak terpaksa dengan permainan ini, namun bersepan lembut yang Ian berikan di punggung tangan Taeyong, akhirnya pria itu berhasil bertahan hingga permainan ini memasuki ronde kedua. Seorang yang ditunjuk oleh moncong botol itu kewajiban untuk menjawab dan jujur pertanyaan yang dilempar oleh seseorang yang berada di belakang botol itu. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan itu, pilihan terakhir adalah meraih sebuah revolver dengan satu buah peluru yang ada di dalam silinder yang kemudian diputar. Setelah itu, dia harus mengarahkan moncong itu ke arah kepala dan menarik. Jungkook tampak berpikir panjang dengan detail membincang ke arah Ian yang hampir saja membuat Ian melempar botol vodka di tangannya ke arah pria itu. Lalu setelah Yoongi menyuarakan protes karena lamanya Jungkook berpikir, pria itu lantas menyuarakan tanyanya, dengan siapa terakhir kali kau? Pria itu beresek, dan jika Ian yang menjadi sasaran dari pertanyaan semacam itu, sudah pasti dia akan menggulung tubuh Jungkook dengan spanduk jalanan sebelum melemparnya ke dunia lain. Namun di luar ekspektasinya, Yoongi dengan tenang menjawab dengan Nana. Kau perempuan Nana, tanya Ian dengan heboh. Kau sudah memiliki kasih. Justru Ian ketika Yoongi hanya diam, senyum tipis yang tampak begitu menyebalkan. Jangan diteruskan, bisik Ian kepada Taeyong sebelum pria itu mendaratkan di leher Ian yang sontak membuat Jimin mengalihkan tatapannya. Baiklah, kita mulai lagi permainannya, ujar Jungkook yang benar untuk mengambilkan permainan mereka sekaligus menyudahi ketegangan yang tercipta. Akan tetapi, ketika berdua berhadap pada dua orang yang baru saja terlihat cukup dengan beberapa saat yang lalu, Jungkook merasa ingin sekali pergi dari tempat ini dan menceburkan dirinya ke dalam bak berisi air hangat. Benar, botol yang menjadi pusat permainan ini berhenti dengan sialannya di depan wajah Taeyong dan Jimin. Tindak botol itu tepat menghadap ke arah Taeyong, sedangkan Jimin dengan senyum penuh kemenangannya. Baiklah, aku akan menanyakan satu hal, ujar Jimin yang diimbangi dengan tanya ringan yang berdampak besar bagi seluruh manusia yang ada di tempat ini, termasuk gadis-gadis berbikini yang dari awal ia di tempat ini tak berani bertindak banyak.
benar kau yang mengirim orang untuk agar Ian melihat ke arahmu. Tepatnya apa kau berpura-pura untuk melindungi Ian, padahal kenyataannya kau memang sengaja melakukannya, tanya Jimin dengan lengan yang melipat penuh keangkuhan. Kenapa tidak kau jawab? Aku boleh menjawabnya, tanya Taeyong berbalas anggukan yakin oleh Yen. Taeyong menarik senyumnya sebelum menjawab, ya aku melakukannya, tepatnya aku akan melakukan apapun agar Yen melihatku, agar Yen mencintaiku. Bukankah itu dengar seperti obsesi? Tanya Jimin yang Yen tahu terarah padanya. Melepas gelasnya dan mulai bersandar pada kursi yang dia duduki ini, Yen tampak menyulam senyumnya sebelum menjawab tanya dari Jimin. Bukankah obsesi terdengar begitu seksi? Dia mencintaiku dan dia bersedia melakukan apapun untukku. Apa yang lebih baik dari itu? Tidak ada. Usai mengatakannya, Ryan menarik Taeyong dan membawa pelindung dalam yang penuh lembut dan panas. Sementara itu, dengan isi kepala yang mulai bisa mencerna apa yang tengah terjadi di meja permainan ini, Leong tampak menyulam senyumnya. Jimin pernah meluncurkan pesan itu dengan rahasia yang disimpan oleh salah satu di antara mereka. Namun Jimin lupa bahwa yang sudah lebih dari sekedar gila, dan pada titik ini Yeong kembali teringat pasal kalimat yang pernah disuarakan Yen padanya beberapa bulan yang lalu. Dengan gambar cegar yang menemani rungunya, pelan wanita itu tenggelam ke dalam alam lamunannya. Dia teringat pasal apa yang terjadi semalam. Keduanya benar-benar pergi sebelum permainan usai, dan sejak saat itu dia tak bicara sepatah kata pun. Dia tahu dia kacau oleh kalimat yang sempat disuarakan oleh Jimin. Benar, pasal obsesi yang mungkin ada di dalam diri Taeyong terkala ia hendak meneruskan lamunannya. Tiba-tiba sebuah lengan penuh tato itu melingkar di perutnya, disusul tara suaranya sebuah tanya. Karena itulah yang kecemasan air di mukanya. Pria itu hanya bisa diam dan saja melepaskan tangannya dan itulah berlalu begitu saja. Wanita itu mengambil bedrock tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya dan sampai di situ saja. Mungkin Taeyong sudah lewat sadar bahwa senyum pasti diberikan Lian semalam dan benar-benar murni berdalaman kekhawatirannya. Taeyong lantas bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan mandinya sebelum berjalan menyusul Lian yang mungkin sudah memakai pakaiannya dengan sempurna. Awalnya Taeyong pikirin akan memintanya untuk menilai pakaian mana yang lebih bagus untuk dipakai wanita itu, tetapi kenyataannya usai menoleh dan melihat keberadaan Taeyong di sampingnya, Lian segera bangkit dalam senyum manisnya. Wanita itu mengambil beberapa potong pakaian itu seraya berujar, aku menyiapkan pakaianmu. Bukankah kau sedang marah padaku?
Tanya Taehyung yang menerima pekerjaan dengan senang hati yang sudah berhenti tepat di hadapan Taehyung. Apa aku harus marah? Tanya Yan dengan hati yang menatap permukaan perut Taehyung yang dihiasi oleh sisa percikan air. Benar-benar seksi dan teramat menggoda. Aku tak menyukai tindakanmu itu, sama seperti kau yang tak ingin aku tersakiti. Aku juga tidak ingin kau menyakiti dirimu hanya untuk mempertahankan. Apa yang aku katakan semalam tak sepenuhnya benar. Aku hanya tidak ingin Jimmy menginjakmu di depan semuanya. Sembunyian yang wanita itu imui. Sekarang pakailah pakaianmu, aku harus melihat kondisi dapur. Kau tahu yang pasti mabuk berat semalam dan dia tak akan bisa memasak untuk sarapan kita. Berita itu memang luar biasa dan Tiang tak bisa menahan dirinya untuk tak tersenyum. Bahkan senyum itu berlanjut dengan ketika dia menyadari bahwa Jimin sudah berada di tempat yang tak akan bisa digunakannya untuk meraihnya. Kini Lian hanya memiliki dan Taeyong tahu dia hanya perlu menempuh beberapa langkah kecil lagi sampai wanita itu menjadi milik. Seolah memang telah menunggu adanya panggilan masuk. Dengan segera Taeyong mengambil ponselnya. Senyum itu pun kembali terangkat bersamaan dengan tanya yang dia suarakan usai panggilan itu terhubung. Dengan kuku yang sudah tampak memanjang, wanita bermula kali itu bersenandung dengan senyum tipis yang dia tampilkan. Dia sadar apa yang dia lakukan untuk mengambil atensi para pelayan yang mulai tampak tak nyaman. Namun daripada berhenti, Yan lebih memilih untuk meneruskan apa yang sudah dia mulai. Karena bagaimanapun selain aturan bahwa apa yang ditanam itulah yang akan dituai, Lian tahu ada aturan lain di hidup ini yang perlu dimengerti oleh semua manusia agar kaki itu tak asal menginjak tanah yang tengah ranjau. Aturan itu adalah pasal siapa yang memboleh dialah yang melari. Karena itulah ia hanya tersenyum sambil coba bertanya, yang dia kesurupan? Ya, tidak ada hantu yang berani memasuki tubuhnya. Please jawab. Yang berbarengan datangnya Taeyong dan Jimin yang tak mengapa bisa bersamaan. Kedua pun berbeda. Asal itu terlihat seolah tengah beradu ketampanan, padahal semua orang tahu masing-masing diri mereka memiliki keunggulan di bidang yang tak sama. Untuk perkara tampang, tentu saja Lian tak bisa memilih satu di antara mereka. Sayangnya pergerakan jemari Jimin harus terhenti manakala ia berujar. Jangan diminum dahulu. Lian tahu
Usai dia menyuarakan kalimatnya, atmosfer ruangan ini berubah hingga dalam beberapa saat setelahnya Jongkok menarik satu-satu bibirnya membentuk sebuah hasil ringaya. Jongkok dan Ian sama-sama telah melempar senyum yang awalnya dianggap oleh Jimin hingga Taeyong sebagai tindakan bodoh dan aneh. Namun, setelah menyadari bahwa para itu turut membeku, baik Taeyong, Jimin, bahkan Yeonggi mulai tahu apa yang tengah terjadi di tempat ini. Bahwa makanan yang kalian siapkan juga sama Ian. Jika kalian tak bergerak sekarang, siapkan kepala kalian untuk menatap langit. Sepertinya ingin berkenalan dengan kami yang sesungguhnya, tanya Jongkok dengan detail menatap Ian bersama senyum yang tersemat. Jongkok dan Ian malah masuk dalam kehidupan normal mereka, namun dua pesawat itu bagaikan karib yang begitu lekat dalam hal pekerjaan mereka. Dengan pergerakan jemarinya, Ian akhirnya bisa membuat wanita itu sampai di sampingnya, dan para Ian berujar, makan semua hidangan ini minimal 1 sendok per piring. Semua mata dalam melihat bagaimana jemari pelayan itu bergetar ketika hendak menyendokkan makanan itu ke dalam mulutnya. Namun pada akhirnya makanan itu berhasil masuk ke dalam mulut juga tercerna oleh organ-organ milik pelayan wanita itu. Lalu ketika Anik menjadi satu-satunya pengisi ruang makan ini, Lian lantas mengambil garpu seraya bertanya bagaimana pahit. Kemudian tanpa mengubah ekspresi dirinya, Ian kemudian berujar, Pak Jimin, kamu memilih tempat hiburan yang sangat mengesankan. Sekarang urus pelayan itu. Jika sampai dia mati, kau juga akan mati di pulau ini.